Umat manusia telah menunjukkan banyak penyihir yang menjadi terkenal hingga hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Azabiku semua dimuliakan Allah. Kekuatan dukun tak hanya dipercaya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ya. Sihir dianggap sebagai salah satu senjata tak terlihat dan mematikan yang paling berbahaya karena memiliki kemampuan untuk mencapai hasil yang fatal tanpa terlihat. Terutama ketika para penyihir menggulingkan dinasti Mamluk dan raja-raja, hingga merenggut nyawa banyak orang. Azabiku semua dimuliakan Allah. Sejarah sihir kembali ke zaman paling kuno. Dan umat manusia telah menunjukkan banyak penyihir yang menjadi terkenal hingga hari ini. Terdapat beberapa penyihir paling terkenal di belahan Timur Tengah dalam sejarahnya, yang menjalani kehidupan yang penuh keanehan. Azabiku semua dimuliakan Allah. Di Mesir, dahulu ada penyihir bernama Al-Husaini Al-Falaki. Dia adalah tokoh terkenal di kalangan penyihir. Hidupnya penuh dengan rahasia dan peristiwa misterius. Ia menghabiskan hidupnya melayani jin dan bekerja dengan mereka untuk mencapai tujuannya sendiri dan membuat jin mematuhi perintahnya. Azabiku semua dimuliakan Allah. Terlepas dari kekuasaan dan tiraninya, akhir hidup Al-Falaki tragis dan menyakitkan. Al-Husaini Al-Falaki itu lahir di Mesir dan tidak diketahui persis kapan ia lahir. Dia menyebabkan kerugian bagi banyak orang dengan kekuatan magis supranaturalnya. Ya. Tidak seperti penyihir zaman dulu. Al-Falaki menyebarkan ketakutan melalui sihirnya dengan cara yang juga modern, yaitu lewat film yang ditayangkan di televisi. Saat itulah ketenarannya meningkat ketika ia memperkenalkan jin ke setiap rumah dalam film itu berjudul Ada Lian Takim, Kembali untuk Balas Dendam. Film ini diproduksi pada 1988. Sutradara film tersebut menghadirkan Al-Husain Al-Falaki sebagai pemeran figuran dengan karakter spiritualis. Ya. Namun kenyataannya Al-Falaki menipu semua orang, ya, dengan mengucapkan mantra sihir dan jimat selama pembuatan film. Kehancuran mulai menyebar kemana-mana setelah film tersebut diproduksi. Ya. Ini karena banyak kru yang memperhatikan kehadiran orang tak dikenal di depan kamera yang membuat gerakan-gerakan aneh. Ya. Penonton film tersebut juga memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi pada mereka setelah menonton film tersebut. Oke. Akibatnya, film ini dilarang penayangannya saat ini semua. Oke. Film tersebut dibintangi oleh mendiang artis Izzat Alalili dan disutradarai oleh Yasin Ismail Yasin. Peristiwa dalam film tersebut berkisar pada Hasem yang kehilangan putrinya dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan dia merasa sangat bersalah terhadap putrinya. Azabiku semua dimuliakan Allah. Kemudian, dia mulai mendengar suara-suara aneh di villa tempat dia tinggal. Pada awalnya, dia mengira itu adalah suara misterius putrinya. Kemudian, dia mengetahui bahwa itu adalah suara anak lain. Ya. Memberitahunya bahwa seseorang terkemuka di masyarakat telah menggunakan nama anak tersebut untuk mewarisi warisannya, termasuk villa dan tanah miliknya, ya, tempat anak itu dikuburkan. Dia pun mencari bantuan seorang penyembuh spiritual, ya, sutradara film itu membawa salah satu figuran untuk berperan
sebagai penyembuh spiritual. Namun sutradara film menginginkan kredibilitas yang lebih kuat. Disitulah ia menghadirkan Al-Husaini Al-Falaki, ya, penyihir yang kontroversial. Nah, Azabi semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Al-Falaki itu berakhir tragis dan misterius. Pada 2003, dia tewas dengan cara yang tidak dapat dipahami dan mengerikan. Kematiannya masih menjadi misteri hingga saat ini, karena ia ditemukan tewas dengan cara yang tidak dapat dijelaskan di rumahnya. Ya. Juga itu tidak ada bukti yang jelas mengenai penyebab kematiannya. Ya. Laporan forensik tidak mengungkapkan adanya indikasi bahwa ia terkena racun atau masalah kesehatan yang mendadak. Ya. Dan sahabat itu semua dimuliakan Allah. Sihir di Mesir sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Ya, saat itu penyihir di Mesir kuno bukanlah sekedar penyihir, mereka memiliki status khusus. Ya, beberapa Firaun pun seorang penyihir. Ya. Kelas ilmu sihir yang paling terkenal di era Mesir kuno adalah kelas yang disebut eh, Al-Kahana Al-Murtalum. Ya. Sihir itu diajarkan di kuil dan tidak semua orang diizinkan untuk mempelajarinya. Ya. Nah, sahabat itu semua yang dirahmati Allah. Catatan kuno berupa papirus menyimpan beberapa cerita sihir di Mesir kuno. Ya, misalnya seorang penyihir menemukan perselingkuhan istrinya dengan seorang pemuda, sehingga dia membuat buaya kecil dari lilin, ya, dan menunggu sampai pemuda itu turun ke kolam, lalu melemparkan buaya lilin dan membacakan jimat kepadanya. Ya. Dan buaya lilin itu berubah menjadi buaya nyata yang dimana melahap pemuda itu. Ya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada puluhan literatur asing yang menulis tentang sihir di Mesir kuno. Tetapi secara umum itu diyakini bahwa ada dua jenis sihir di zaman Firaun. Pertama adalah sihir putih, ya. Itu yang berguna untuk pencegahan atau sihir pertahanan. Kedua adalah sihir hitam yang berbahaya, ya, negatif, yang mungkin datang dalam bentuk kutukan dan mantra. Nah, kasabiku semua, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Begitulah ya, karena fenomena perdukunan, fenomena eh, sihir, itu memang sudah terjadi di zaman-zaman kuno terdahulu, sudah ada sejak dahulu. Ya, bukan hanya sekarang saja. Ya, sihir itu kan memang nyata. Nabi Muhammad SAW saja itu pernah disihir, ya kan? Sampai turun, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, yaitu surah eh, An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, ya. Dalam surah Al-Falaq itu pun menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad disihir oleh orang pintar kalau kita itu mas sekarang ini nyebutnya. Padahal itu dukun ya. Nabi Muhammad itu diguna-guna, ya, seorang perempuan penyihir yang menyihir Nabi Muhammad SAW. Ya, dan di Indonesia pun sampai sekarang hal-hal seperti ini pun masih dipercaya bagi orang yang mempercayainya. Ya, karena asal itu semua dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia itu sesungguhnya tak lepas dari namanya hal-hal yang goib, hal-hal yang spiritualitas, ya, hal-hal yang spiritual. Nah, karena itulah kita memang dididik, ya, kita memang diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Ya, kita harus mempercayai hal-hal yang goib. Jangan sampai itu tidak ada, jangan hanya akal saja sampai kita tidak percaya kepada hal-hal yang goib. Karena ketika kita mempercayai kepada hal yang goib, itu balik lagi kepada rukun iman. Allah bersifat goib, malaikat bersifat goib, ya. Nah, kembali kepada sihir gitu. Maka Nabi Muhammad SAW telah banyak mengajarkan kepada kita amalan-amalan untuk menjaga diri. Ya, rutin baca Al-Quran, kemudian membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas, Al-Ikhlas, ya, kemudian eh apa lagi? Membaca ayatul kursi, kemudian eh membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Kemudian amalan-amalan wirid yang tadi diajarkan oleh para ulama, yaitu untuk menjaga diri kita, perlindungan diri kita. Nah, mulai dari hizib bahar, hizib syakron, nah,
dan baca Rotibul Atol, Rotibul Haddad, itu semua kembali untuk diri kita, penjagaan untuk diri kita. Sabi ko semua itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya begitulah ya, ternyata sihir itu bukan hanya ada di Indonesia saja, tapi juga udah ada sejak zaman dulu, sejak zaman kuno, ya. Kita lihat saja tuh Nabi Musa saja, ya itu fight dengan dukun-dukunnya Firaun, ya ketika, eee, Firaun menguji Nabi Musa alaihissalam, maka diutuslah para penyihirnya, kemudian dilempar tongkat itu kan, jadi ular. Itu kan sihir ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya atas perintah Allah, ya Musa lemparkan tongkat, maka berubah jadi ular. Maka ular-ular para dukun itu pun, eee, mati dimakan oleh ular yang tadi tongkat berubah jadi ular, dan ular Nabi Musa itu tadi, tongkatnya Nabi Musa itu. Saya pikir semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga, eee, siapa kita yang senang dengan dunia spiritual, senang dengan dunia gaib, ya jadikanlah, itu ke arah hal-hal yang baik. Ya, ini sekarang ini kan banyak hobi wirid, hobi riyadhah, eee, hobi baca-baca, ujung-ujungnya jadi dukun. Ini yang ditakutkan. Ya makanya kita ngaji. Orang kalau ngaji plus riyadhah tidak akan jadi dukun. Jazakallahu semua yang Allah mungkin yang dapat sampaikan. Sekali lagi ini bermanfaat, jangan lupa share kepada kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.